والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di ruang dengar kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pada program kajian interaktif membahas hadis-hadis pilihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai bentuk perwujudan cinta dan pengagungan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, ajab, Allah akan mengabulkan. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita saat ini di kajian interaktif streaming di radio yang semoga Allah Jalla wa Ala berkahi ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, agar kembali mengumpulkan kita dan mempertemukan kita secara langsung di hari kiamat kelak di dalam surga firdausnya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang lon Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita bahas dan kita renungi bersama pada sore yang berbahagia ini, pada sore hari ini saya ditemani oleh dua saudara kita, akhuna Safaruddin Abu Farhan dan akhuna Napri, jazakumullahu khairan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2581 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataduruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang pailit, orang yang merugi itu? Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melemparkan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardahum, dengan pertanyaan, manil muflis atau mal muflis? Tahukah kalian orang pailit yang hakiki, orang merugi yang hakiki? Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dijawab oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang pailit itu menurut kami, wahai Rasulullah, dalam kacamata dunia, dalam kacamata bisnis, dalam kacamata perniagaan, perdagangan, adalah orang yang sudah tidak punya pangkal usaha lagi, tidak punya dirham dan tidak punya barang yang bisa diperjualbelikan lagi. Tentunya ini jawaban yang sangat jelas dan dimaklumi oleh setiap orang, terlebih lagi dalam dunia perniagaan. Modal sudah habis, barang yang dapat diperjualbelikan pun sudah tiada lagi. Setelah para sahabatnya menjawab dengan jawaban tersebut, maka Nabi SAW kembali bersabda, Innal muflisa min ummati man ya'ti
yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in famiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi akhadha min khatayahum fa furihat alayhi thumma furihat an-nar. Sesungguhnya orang pailit yang hakiki dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Yang belum tahu, nabi hasanatin amsalul jibal. Dalam lafaz lain hasanatin amsalul jibal. Mereka membawa pahala ibadah yang amat banyak. Saking banyaknya Nabi ibaratkan seperti gunung-gunung di atas. Waqad syatama hadza, tapi para dosa pernah mencela seseorang. Ia pernah menuduh seseorang dengan tuduhan keji, dengan tuduhan yang buruk. Wa akala mala hadza, dia juga pernah memakan harta seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Fa ya'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka seluruh korban kezalimannya tadi diberikan pahala-pahala dari ibadah yang telah ia lakukan. Allah memberikan pahala ibadah puasa, zakat, salat, dan yang lainnya kepada korban pemukulannya, kepada korban celaannya, kepada orang yang pernah ia makan hartanya tidak dibenarkan oleh agama, kepada orang yang pernah ia bunuh, kepada orang yang pernah dia pukul. Fa'in faniyat hasanatuh, apabila pahala ibadah ia telah habis, sementara masih ada korban kezalimannya, apakah pernah dipukul olehnya, pernah dicela, pernah dituduh, atau pernah diperas hartanya, belum kebagian dari pahala ibadah dia, atau pahala ibadah yang diberikan oleh Allah kepadanya belum menebus kezaliman yang ia lakukan kepada dia, maka Allah mengambil dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh korban kezalimannya tersebut. Kemudian Allah tumpukkan, Allah lemparkan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Nasallallahu salamul afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, makna hadis secara global, akhil karim wa ukhtil karimah yang saya cintai dan saya muliakan, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ibu bapak, saudara dan saudari, rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis secara global adalah, di dalam hadis ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, menjelaskan kepada umatnya tentang umat beliau yang pailit. Umat beliau pailit yang sesungguhnya. Melalui sebuah pertanyaan yang beliau layangkan kepada para sahabatnya, beliau menerangkan bahwa umat beliau yang pailit dengan pailit yang sesungguhnya, dengan kerugian yang paling merugikan, adalah umat beliau yang banyak beribadah. Dia banyak sholat, dia punya pahala puasa, dia sudah mengumpulkan, dia sudah ketika di dunia telah mengumpul pahala haji, pahala zakat, nah, pahala ibadah-ibadah lainnya.
Tetapi ketika mati atau ketika diperhadapkan kepada Allah Jalla wa'ala, dia yang membawa pahala-pahala ibadah yang banyak tadi, dia juga membawa dosa kezaliman antara dia dengan anak Adam. Dia masih memikul dosa yang ia lakukan terkait anak Adam, di mana dia pernah membunuh, menumpahkan darah yang Allah haramkan. Dia pernah memukul seseorang yang belum dimaafkan ketika di dunia. Dia waqad syatama hadza, dan dia pernah mencela seseorang. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan, merampas, mengambil, meminta harta seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama ini. Maka Allah pun menegakkan qisas kepadanya dengan cara Allah menyedot pahala-pahala ibadah-ibadah yang telah ia kerjakan tersebut. Kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi tadi, yang pernah ia pukul, yang pernah ia cela, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia rampas hartanya, dia peras hartanya ketika di dunia. Masya Allah, betapa beruntungnya mereka. Betapa beruntungnya mereka mendapatkan pahala ibadah-ibadah yang tidak pernah mereka lakukan. Karena mereka ketika di dunia pernah dizalimi oleh seseorang yang banyak beribadah. Kemudian kata Nabi, andai kata pahala-pahala ibadah dia tersebut belum cukup untuk membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada korbannya, maka dosa-dosa maksiat orang-orang yang pernah ia zalimi, yang pernah ia cela, dia bunuh karakternya, dia fitnah, dia pukul, dia tumpahkan darahnya, dan dia peras hartanya, dosa-dosa mereka diambil oleh Allah, disedot oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepada ia. Lantas setelah itu dia lemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Ini makna hadis secara global. Berikut ini beberapa pelajaran dari hadis Nabi SAW yang mulia ini. Yang pertama, bahwa di antara metode Nabawi di dalam menyampaikan ilmu agama, di dalam menyampaikan pelajaran adalah melalui pertanyaan. Dan ini salah satu dari metode Nabi kita SAW di dalam menyampaikan ilmu agama kepada para sahabatnya. Secara khusus lisan itu dan kepada umatnya secara umum. Dan metode beliau ini dapat kita dapatkan di dalam banyak hadis-hadis beliau apabila kita membaca kitab-kitab hadis. Tidak sedikit hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW menyampaikan suatu perkara kepada para sahabatnya dengan melemparkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu kepada mereka. Dan metode ini kata para ulama adalah metode yang sangat bagus. Bagaimana tidak bagus? Sementara ia adalah metode Nabi kita SAW dan juga salah satu dari metode Al-Quran. Berapa banyak di dalam Al-Quran perkara-perkara penting Allah sampaikan setelah sebelumnya Allah melemparkan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kan pertanyaan semuanya, masalah besar. Itu masalah hari kiamat. Dan juga ayat-ayat lainnya. Maka bagus seorang pendidik menyampaikan ilmu kepada yang dia didik dengan melemparkan pertanyaan terlebih dahulu sebelumnya. Apakah dia seorang ayah kepada anaknya, menanyakan di manakah Allah ya nak, sebagaimana Rasulullah pernah menanyakannya kepada seorang wanita budak sahaya wanita. Demikian juga Nabi melemparkan pertanyaan kepada beberapa sahabatnya. Kalau mereka tidak menjawabnya dengan jawaban yang benar atau mereka tidak menjawabnya, maka Nabi pun menyampaikannya. Seorang ayah penting melemparkan pertanyaan-pertanyaan agama kepada anaknya. Ketika anaknya tidak mampu menjawab atau menjawab dengan jawaban yang keliru, lantas dia menyampaikan jawaban yang benar. Karena ilmu yang disampaikan
dengan metode pertanyaan itu akan lebih membekas ketimbang suatu maklumat yang disampaikan tanpa melemparkan pertanyaan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ada berapa rukun Islam nak? Ketika dia salah jawab atau tidak mampu menjawab, dia pun menyampaikannya. Ada berapa rukun iman? Apa saja rukun iman? Ketika anak yang menanyakan rukun iman ada sekian. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah dan seterusnya. Setelah itu dia kembali melemparkan pertanyaan terkait rukun-rukun iman. Ada berapa rukun iman kepada Allah? Apa saja yang harus kita imani terkait hari akhirat? Apa saja yang harus kita imani terkait iman kepada para malaikat dan seterusnya. Ada berapa syarat wudu? Ada berapa syarat salat? Ada berapa rukun salat? Ada berapa wajibat salat nak? Ada berapa hal-hal yang sunnah di dalam salat nak? Apa saja pembatal wudu nak? Apa saja pembatal salat nak? Dan seterusnya. Banyak kebaikan yang atau kelebihan menyampaikan ilmu melalui pertanyaan. Yang pertama, itu salah satu dari metode Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, akan lebih membekas di ingatan seorang murid. Yang ketiga, akan membangkitkan semangat dan keseriusan dari seorang yang sedang ia ajarkan. Misalkan dia sedang ngantuk, sedang bosan, karena mungkin jam pelajaran sudah lumayan lama. Begitu lemparkan kepadanya sebuah pertanyaan, dia akan langsung serius, hilang ngantuknya. Fulan, apa hukum ini? Ada berapa rukun iman? Langsung serius, dia akan langsung respon, akan hilang mengantuknya, akan hilang kebosanannya. Ini faedah pelajaran pertama yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari hadis Nabi kita SAW yang mulia ini, bahwa kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian di akhirat. Tatkala seorang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala tidak membawa pahala ibadah, baik karena dia belum mengerjakannya atau dia telah mengerjakannya tetapi menjadi debu yang berterbangan tatkala ibadah tersebut tidak dibangun di atas dua syarat yang dengannya ibadah seorang itu akan bernilai dan berarti di sisi Allah, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Atau dia telah mengerjakan ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tetapi dia membawa dosa-dosa yang dapat menyedot pahala-pahala ibadah ia tersebut, seperti apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Maka seorang yang cerdas itu ia akan mempersiapkan keberuntungan yang hakiki. Dia akan mengejarnya. Dan dia akan menjauhkan dirinya dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan atau menjatuhkan ia kepada kerugian yang abadi, kerugian yang sesungguhnya. Dan keberuntungan yang abadi, keberuntungan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang menghadap kepada Allah dan Allah ridha kepadanya, sehingga Allah Jalla wa'ala memasukkan ia ke dalam surganya dan menyelamatkan ia dari nerakanya. Sebagaimana kerugian yang sesungguhnya adalah tatkala seorang menghadap kepada Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke dalam nerakanya, baik dia akan kekal di dalamnya karena dosa-dosa yang membatalkan Islam yang telah ia lakukan, ataukah untuk membersihkan ia dari dosa-dosa maksiat yang tidak membatalkan Islamnya. Setelah itu kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Di dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Sebelumnya Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua jamaah dimuliakan Allah adalah calon-calon mayat. Saya yang sedang berbicara dan saudara sekalian yang sedang mendengarnya, kita semua adalah calon-calon mayat. Dan kita akan mati sesuai dengan jadwal yang telah Allah jadwalkan semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tiada yang tiba-tiba. Bisa jadi kajian sore hari ini belum selesai, malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Bisa jadi di antara kita nyawanya dicabut oleh Allah, dia sedang salat, dia sedang berpuasa, dia sedang baca Al-Quran, dia sedang berbakti kepada kedua orang tuanya, sedang berbakti kepada suaminya, sedang bersedekah, sedang berzikir. Alhamdulillah. Dan na'udzubillah apabila di antara kita dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala, dia sedang berbuat syirik. Ini yang paling merugikan. Dia dimatikan oleh Allah dan sedang berbuat bid'ah. Malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia sedang bermaksiat, dia sedang berjudi, dia sedang berzina, dia sedang suap menyuap, dia sedang melakukan transaksi riba, dia sedang pacaran, dia sedang mencuri. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama salaf menyatakan man kana 'ala syai' man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan suatu aktivitas, baik aktivitas kebaikan ataukah aktivitas yang buruk, taatan atau maksiat. Barang siapa yang memiliki suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Maka hendaknya jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, hendaknya kita semalas apapun kita, walaupun kita sedang bosan, sedang futur, hendaknya di dalam kehidupan dunia ini kita punya sebuah ibadah yang menjadi rutinitas kita. Dan kita tidak pernah terluput melakukannya. Kita selalu mengingat, andai kata kita terlupakan darinya, kita akan mengqadha'nya apabila ibadah tersebut dapat diqadha'. Mudah-mudahan dengannya kita mati dalam keadaan husnul khatimah di atasnya. Namun na'udzubillah, apabila kita memiliki suatu kebiasaan buruk, kebiasaan sehari-harinya syirik, kebiasaan sehari-harinya bid'ah, ini paling berbahaya. Dua dosa yang paling berbahaya dalam Islam. Syirik dan bid'ah. Nomor 3 adalah maksiat. Punya kebiasaan berzina, kebiasaan berjudi, kebiasaan suap menyuap, kebiasaan riba, kebiasaan pacaran, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Ingat, man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan suatu aktivitas, dengan suatu perbuatan, dia akan mati di atas itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan barang siapa yang mati di atas suatu perbuatan, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya tersebut. Maka dalam ayat ini Allah katakan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ingat ya, setiap yang bernyawa tanpa terkecuali. Dengan status sosial yang berbeda-beda di antara kita, selama kita bernyawa, kita pasti akan mati. Baik dia seorang pejabat atau rakyat jelata. Baik dia orang kaya atau orang miskin. Baik dia punya jamaah yang jumlahnya ribuan, yang dengannya dia bisa mempersekusi siapa saja yang dia suka, yang dia inginkan, ataukah dia nggak punya jamaah. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Dan semua kalian akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang telah kalian perbuat di dunia ini. Tiada yang terluput dari catatan malaikat. Seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini, semuanya tercatat dan semuanya akan kita lihat. Akan kebaikan ataukah keburukannya di hari kiamat. Setelah itu Allah katakan, yang itu menjadi syahid pembahasan kita hari ini. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali dia kehidupan yang semu lagi menipu. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa keberuntungan yang sesungguhnya, keberuntungan hakiki, keberuntungan yang abadi adalah tatkala seorang hamba bertemu dengan Allah dan Allah ridha kepadanya sehingga Allah masukkan ia ke dalam surganya dengan rahmat dan keadilannya dan menyelamatkan ia ke dalam dari nerakanya. Dan tentunya hal itu tidak akan mungkin kita peroleh, tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan, keberuntungan yang amat besar. Maka keberuntungan yang sesungguhnya adalah keberuntungan di hari kiamat. Dan kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian di hari kiamat nanti. Ala innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa amwalahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi dengan harta dirinya atau keluarganya pada hari kiamat kelak. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW di atas adalah besar dan bahayanya dosa kezaliman terhadap anak Adam. Hati-hati, kita menzalimi anak Adam, manusia. Kalau dengan Allah, begitu kita bertobat, kita beristighfar, kita menyesalinya, kemudian kita meninggalkannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, Allah langsung memaafkan dosa kita. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lah man taba taballahu alaihi. Tapi kalau dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak manusia, sekalipun kita telah bertobat antara kita dengan Allah dengan taubat nasuhah, tetap belum selesai antara kita dengan anak Adam yang kita zalimi. Misalkan, seorang membunuh, seorang mencuri, memeras harta orang lain, memukul, mencela, membunuh karakternya. Setelah itu dia bertobat, menangis kepada Allah, minta pun, ya Allah, maafkan saya. Astaghfirullah, dia bertobat, ya Allah, aku beristighfar. Ya Allah, aku bertobat, terimalah istighfar dan taubat hambamu, ya Allah, atas pembunuhan yang aku lakukan, atas pencurian yang telah aku lakukan, karena aku pernah menjangkrik pejabat ini, pejabat itu, aku pernah memeras kontraktor ini, ya Allah, aku pernah memeras si fulan, ya Allah, aku pernah membunuh karakter dia, ya Allah, aku pernah mempersekusi kajian dia, ya Allah, aku pernah membunuh karakter dia di medsos, ya Allah. Dia jujur memohon ampunan kepada Allah, dosa mencurinya selesai, langsung diampuni oleh Allah. Dosa ghibahnya, dosa jangkriknya, dosanya antara dia dengan Allah itu selesai. Tetapi antara dia dengan anak Adam yang telah ia zalimi tadi itu belum selesai sampai dia memaafkannya kalau orang tersebut masih di dunia. Tapi kalau orang tersebut sudah mati, maka ada dua kemungkinannya. Bisa jadi di hari kiamat orang tersebut akan dibukakan hatinya oleh Allah untuk memaafkannya, dan bisa jadi tidak. Dan tentunya manusia di hari kiamat itu sangat membutuhkan pahala. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tuanya sendiri dia pelit. Di padang mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhi.
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Setiap mereka di hari itu lari dari saudara kandungnya, dari anak kandungnya, dari istrinya, dari ayahnya, dari ibunya. Semua mereka tersibukkan dengan keadaan atau perkara dirinya sendiri. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Man kana 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudara muslimnya, dia pernah memukulnya, pernah membunuhnya, menumpahkan darahnya, dia pernah memeras hartanya, diperas pekerjaannya, ya, memeras hartanya, menjangkrik saudaranya, membunuh karakter saudaranya, memfitnah saudaranya, buat makar terhadap saudaranya, mempersekusi kajian saudaranya, dan berbagai kezaliman yang lainnya. Perintah dari Nabi kepada kita umat Islam, ini perintah langsung datang dari Nabi SAW. Nabi menyatakan, "Man kana 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik pada harta, kehormatan, atau darahnya, nyawanya, hendaknya dia meminta maaf sekarang juga, hari ini, selama saudaranya tersebut masih hidup, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada guna lagi, tidak akan bermanfaat lagi, tiada arti lagi sebuah dirham atau dinar. Akhil muslim wa ukhtil muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama salaf ada yang menyatakan, kalau kamu ingin bermaksiat, maksiatlah antara kamu dengan Allah, jangan sampai berkaitan dengan hak anak Adam. Karena kalau sudah berkaitan dengan hak anak Adam, walaupun kamu bertobat dengan Allah, kamu belum selesai darinya sampai ia memaafkan engkau. Dan kalau dia telah mati atau kamu mati sebelum dimaafkan, kamu akan bermasalah sampai di hari kiamat nanti. Bahaya, akhi. Belum lagi kalau dia yang kita zalimi tersebut tidak memaafkan kita dan dia mendoakan kita dengan kejelekan ketika di dunia, ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari penembak sniper, lebih berbahaya dari pesawat tempur, lebih berbahaya dari rudal. Mungkin kita takut kalau yang kita zalimi ini anak seorang jenderal, ya kan? Mungkin kita takut kalau orang yang kita zalimi tersebut dia penembak sniper, dia punya senjata, dia punya bom, dia punya pasukan. Tapi seringkali kita tidak pernah merasa takut tatkala menzalimi orang-orang yang kita anggap dia tidak punya kekuatan untuk membalasnya. Tiada yang membela dia. Tapi ingat hadis Nabi SAW. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian, takutlah kalian dari doa orang yang terzalimi atau orang yang kalian zalimi. Kalian peras hartanya, kalian pukul ya, kalian bunuh dia, kalian bunuh karakternya, kalian fitnah dia, kalian persekusi dia. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tiada penghalang antara doa dia dengan Allah. Mungkin untuk dibawa ke ranah hukum, dia nggak punya uang untuk menyewa pengacara. Atau walaupun punya uang, mungkin dia nggak akan mau. Karena lika-liku yang ada di dalam dunia tersebut. Dari sisi keluarga besar, dia nggak punya keluarga besar yang dari kalangan pejabat, dari kalangan orang-orang yang bisa membalas kezaliman ia tersebut. Dia nggak punya jamaah yang banyak, dia nggak pandai bela diri.
atau seterusnya. Hal-hal yang kita anggap pada dirinya itu sebuah kelemahan, sehingga kita berani melakukan sesuatu yang kita sukai terhadap dirinya. Kita berani menzaliminya, tapi ingat, dia punya doa. Apa kiranya orang yang kita zalimi tersebut bangun di sepertiga akhir malam, salat tahajud, di dalam sujudnya dia mendoakan orang yang pernah menzaliminya. Siapa yang bisa menghalangi dia? Sekalipun Anda punya pangkat 10 bintang, sekalipun Anda punya pasukan elit berjumlah ribuan, sekalipun Anda punya jamaah jutaan, sekalipun Anda punya penembak sniper yang cukup hebat, sekalipun Anda raja nomor 1 di dunia, Anda tidak mampu menghalangi orang yang Anda zalimi untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dia bangun di sepertiga akhir malam, dia sujud, di dalam sujudnya dia mendoakan Anda yang telah memeras hartanya, memeras uangnya, yang telah menjangkriknya, yang telah membunuh karakternya, yang telah menumpahkan darahnya, yang telah memukulnya, yang telah mempersekusinya, yang telah membuat makar kepadanya. Sepertiga akhir malam dia bangun, dia sholat tahajud, dalam sujudnya dia berdoa. Siapa yang bisa menghalangi dia? Itu berdoa kepada Allah. Dan Nabi menyatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah ketika dia sujud. Di dalam sujudnya pula dia mendoakan orang yang pernah menzaliminya. Lebih ngeri lagi, sudah di sepertiga akhir malam, di dalam sholat, di dalam sujud, di depan Ka'bah lagi, dia mendoakan orang yang pernah menzaliminya. Siapa yang akan menghalangi dia? Sekalipun Anda orang nomor 1 di dunia, Anda tidak bisa menghalangi dia untuk berdoa kepada Allah. Dan Nabi menyatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu. Ini warning dari Nabi SAW, bukan dari manusia biasa. Ini warning, peringatan langsung dari Nabi kita SAW. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang kamu zalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena kalau dia sudah mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka tiada sesuatu yang menghalangi doa dia sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Dia berdoa, ya Allah, balaslah kezalimannya. Ya Allah, perlakukan dia sebagaimana ia telah memperlakukan aku demikian. Tiba-tiba pesawat yang Anda tumpangi meledak. Pesawat yang Anda berada di dalamnya turbulen, mati mesinnya, Anda jatuh ke laut. Gimana? Insiden lalu lintas, patah kaki kita. Jangan main-main dengan hak manusia, apalagi hak seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, ya ma'syara man aslam walam yadkhulil imanu fi qalbih. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku Islam sementara iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini panggilan dari Nabi. Nabi memanggil kita semua, atau orang yang mengaku Muslim tapi iman belum melekat di dalam hatinya. Kenapa Nabi menyatakan iman belum melekat di hatinya? Mari kita simak ucapan beliau berikut ini. Kata Nabi, la tu'dzul muslimin atau la tu'dzul mu'minin wa la tattabi' auratihim fa inna man tatabba' aurata akhi tatabba' Allahu auratah wa man tatabba' Allahu auratahu yafdhahha walau kana fi baiti ummih atau walau kana fi jawfi baiti ummih. Jangan kalian menyakiti seorang mukmin dan jangan kalian mencari-cari kesalahan seorang mukmin. Cari-cari kesalahannya, cari-cari kesalahannya kemudian dibongkar. Sekalipun itu kesalahan memang ia kerjakan, apalagi kesalahan-kesalahan tersebut adalah hasil makar, konspirasi atau dusta terhadap dirinya. Karena kata Nabi, barang siapa yang mencari-cari kesalahan, kejelekan saudara muslimnya,
maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, pasti Allah akan menyingkapnya, akan Allah bongkar sekalipun dia bersembunyi di dalam rumah ibu kandungnya. Warning dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Doa orang yang terzalimi itu mustajab di sisi Allah. Salatu da'awat mustajabat. 3 doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. La hijabah bainahunna, bainallahi wa bainahunna. Di antaranya kata Nabi, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi atau orang yang terzalimi. Solusinya apa? Solusinya adalah melaksanakan perintah Nabi berikut ini. Beliau bersabda, "Man kana 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudara muslimnya, maka hendaknya dia meminta maafnya langsung di dunia ini sebelum saudaranya itu mati atau dia duluan mati. Karena nanti akan ditegakkan kisos di hari kiamat, di hari di mana dirham, dinar, dolar, rupiah, pangkat, jabatan tidak lagi berguna dan bermanfaat. Subhanallah, coba lihat orang yang di dalam hadis ini, kata Nabi, dia menghadap kepada Allah membawa pahala ibadah seperti gunung-gunung yang ada di dunia. Pahala sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lainnya. Lantas pahala ia tersebut Allah ambil, kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Tatkala kebaikannya tersebut tidak cukup untuk membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada korbannya, maka Allah mengambil, menarik dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh korban-korban kezalimannya, kemudian Allah timpakan kemudian kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah. Dan perlu kita ketahui, kisah yang Allah tegakkan di antara kaum mukminin itu setelah dia selesai melewati as-sirat. Sungguh menyakitkan. Karena kisah di hari kiamat itu ada pada 2 tempat. Yang pertama di padang mahsyar. Itu kisah antara kafir dengan mukmin atau kafir dengan kafir, hewan dengan hewan. Adapun kisah di antara kaum mukminin yang pernah saling melakukan kezaliman di antara mereka, itu Allah tegakkan setelah lewat as-sirat. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang sudah melewati as-sirat dengan susah payah, lantas setelah itu justru dilemparkan ke dalam neraka Allah. Karena rupanya pahala ibadah yang kita miliki tidak cukup membayar kezaliman yang pernah kita lakukan kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya kita berhati-hati di dunia ini, jangan sampai kita menzalimi saudara muslim kita. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kajian interaktif sore hari ini di radio kita ini, Radio Syiar Tauhid Asyik 96,1 FM. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.